Dibuka dengan menampilkan beberapa tubuh terkapar bersimbah darah. Film The Old Guard akan segera kita bedah. Adegan awal menampilkan seorang wanita setengah tomboy berjalan di salah satu lorong di Maroko. Di ujung jalan, dia ini kemudian dihadang oleh seorang pria yang adalah sahabat lamanya. Sambil berjalan menyusuri lorong, mereka membicarakan sesuatu yang tampaknya lumayan penting. Setelah tiba di sebuah penginapan, mereka langsung saja menuju ke sebuah kamar di mana di sana ternyata sudah menunggu dua orang rekan mereka, yang sepertinya sudah sangat lama nggak saling jumpa. Setelah melepas rindu sejenak, si wanita muda, Andy namanya, bersama temannya yang bernama Boker, ya emang itu namanya ya, kemudian langsung saja menemui seorang pria yang bernama Copley. Ternyata ini guna membicarakan suatu hal yang cukup penting. Si Copley ini rupanya adalah mantan agen CIA yang harus keluar ketika istrinya sakit. Dan yang mereka bicarakan adalah si Copley ini meminta bantuan Andy dan rekan-rekannya untuk membebaskan para sandera yang ditawan oleh si gerombolan bersenjata. Di hari yang ditentukan, berangkatlah mereka menggunakan helikopter ke sebuah tempat di mana mereka akan melaksanakan aksi pembebasan. Mereka diturunkan di tengah jalan agar aksi mereka nggak sampai kecium. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di tempat sasaran. Hari sudah malam. Beberapa penjaga berhasil mereka lumpuhkan hingga mereka akhirnya bisa menerobos masuk hingga ke titik di mana konon katanya para sandera disekap. Ternyata ruang tersebut hanyalah ruangan kosong. Belum sempat hilang kaget, tiba-tiba muncul sepasukan bersenjata yang langsung saja memberondong Andy dan kawan-kawannya. Ribuan peluru ditembakkan hingga membuat tubuh Andy dan ketiga temannya ambruk tanpa perlawanan. Setelah berhasil melumpuhkan para target, pasukan penyergap ini langsung saja melanjutkan bergosip pria yang sebelumnya sempat terhenti. Sedang di tempat Andy dan teman-temannya terkapar bersimbah darah, lubang-lubang gak karuan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang wow, amazing. Peluru yang tadinya masuk ke tubuh mereka seakan kembali keluar. Dan yang lebih amazingnya lagi, luka-luka mereka ini seketika itu sembuh dengan sendirinya. Dan... asik. 2 hours later. Dan bisalah kita tebak kelanjutannya. Si Andy CS yang kesel karena ketika kagetnya belum selesai langsung aja diberondong peluru, ditambah kesel karena liburan terpaksa terganggu, malah diundang untuk dihabisi, plus kesel juga karena sebagai para pro, mereka ini malah dikacangin oleh sekelompok cupu. Seketika itu langsung bangkit menerjang ke arah para penyerang sebelum mereka sempat melakukan isi ulang. Dengan kalian bertempur plus serangan mematikan hasil belajar bareng saya di Bukit Tengkorak. Satu persatu penyerang mereka lumpuhkan balik hingga tak berkutik. Sedang di tempat berbeda, ternyata apa yang terjadi di luar sana sedang disaksikan secara live oleh si Copley. Scene kemudian geser, Andy dan rekan-rekannya yang kini sudah berada di luar markas para teroris, menguburkan semua pakaian mereka untuk menghilangkan jejak sekaligus saling bantah tipis-tipis terkait apa yang baru aja mereka alami. Di Afghanistan terlihat pasukan US Army sedang melakukan patroli rutin sembari memburu seorang target. Mereka coba memberikan penjelasan kepada sekumpulan wanita Afgan yang sedang rupi santuy. Syukurlah salah seorang dari mereka dengan kode matanya akhirnya menunjukkan tempat di mana persembunyian si target. Setelah memastikan, mereka akhirnya menubrak masuk ke salah satu rumah, namun sayang si target malah tertembak. Saat Neil coba menyelamatkannya, si pria teroris ini malah menyabutnya dengan pisau tepat di batang lehernya. Prajurit Neil pun tumbang seketika. Di tempat berbeda, Andy dan teman-temannya yang kelelahan dan akhirnya tertidur bareng di sebuah gerbong kereta malah mendapatkan mimpi yang nyaris sama. Mereka bareng-bareng nih mimpi keadaan di Afghanistan. Scene kemudian loncat nih ke pusat perawatan militer. Di sana ada si Neil yang sebelumnya terkena sabetan sudah sadar dari komanya. Sedangkan di gerbong kereta, Andy CS mulai bertukar cerita tentang mimpi yang baru saja sama-sama mereka alami. Salah seorang dari mereka kemudian mulai membuat sketsa wajah orang yang mereka mimpikan. Akhirnya disepakati mereka akan mencari sebentar nih, mencari Copley, menjemput si wanita yang mereka mimpikan dan akan bertemu lagi di Prancis. Di markas US Army, dua tentara wanita menemui Neil si korban. Mereka sempat beradu argumen karena menurut teman si Neil ini sudah dia pastikan meninggal, namun kok bisa hidup kembali.
Setiba di tempat Nile dirawat, mereka kemudian menjumpai si Nile yang tampaknya juga bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Karena dia sekarang sudah sembuh total tanpa ada bekas goresan sedikit pun di lehernya. Si Copley terlihat sedang menghadiri sebuah presentasi mengenai semacam obat yang bisa membuat manusia hidup lebih lama. Saat pulang, di mobil Copley kemudian menunjukkan rekaman 4 manusia abadi kepada atasannya. Namun si atasannya malah bilang dia tidak butuh rekaman video. Yang dia butuh adalah bukti nyata. Dia ingin semua anggota tim Andy ditangkap hidup atau mati. Namun dengan alasan itu akan sulit, Copley hanya menjanjikan akan menangkap salah satu dari mereka. Di markas US Army terlihat seorang komandan menemui Nile untuk memberitahukan kepada Nile kalau dia akan dikirim ke Jerman untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Si Nile kemudian bergegas ke baraknya, namun di sana dia malah menjumpai semua rekannya bersikap dingin padanya. Bahkan hampir semua tentara yang kebetulan berpapasan dengannya memandang dengan tatapan aneh. Karenanya, Nile yang malang kemudian memilih mendengarkan musik merdu untuk menghilangkan kegundahan hatinya. Ganua kota ini penuh kejuangan. Tiba-tiba 2 komandannya menghampiri. Saat sedang bercengkrama, mereka bertiga malah dilumpuhkan oleh si Andy yang berhasil nyusup ke markas tersebut dan lalu kemudian membawa lari Nile menggunakan mobil SMK yang mirip Humvee. Saat tersadar, Nile malah mencoba kabur dan langsung dilumpuhkan saja oleh Andy. Sempat bingung kenapa kok bisa hidup lagi padahal sudah di headshot sama si Andy. Dan lalu nggak jadi bingung karena tiba-tiba Andy menyuruhnya untuk segera aja masuk ke mobil. Udah lu diem aja, ayo ikut saya gitu ya, kira-kira. Dengan menumpang sebuah pesawat penyelundupan narkoco, mereka akhirnya terbang ke pinggiran kota Paris. Sempat terjadi keributan sedikit ya di atas pesawat akibat Nile yang masih bingung dan belum bisa menerima takdirnya sebagai manusia abadi. Namun Andy akhirnya bisa menenangkannya setelah sedikit melakukan adu gulat. Setelah tiba di kota tua yang saya lupa namanya, mereka kemudian menemui ketiga rekannya. Malamnya, setelah berkenalan, mereka kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Boker adalah yang paling terakhir ditemukan dan pernah mati saat perang Napoleon, sedangkan Nicky dan Joe bertemu saat perang salib. Nicky adalah pasukan Crusader, sedangkan Joe adalah mantan tentara Saladin. Di berbagai pertempuran mereka sempat saling berhadapan, saling bunuh, dan akhirnya saling jaga seperti saudara senasib. Mereka juga menceritakan kisah Andy yang mereka panggil sebagai bos. Mereka bilang sebelumnya ada satu lagi yang bernama Queen, selalu bersama Andy kapanpun dan dimanapun dalam banyak pertempuran, namun kemudian dijebak dan ditangkap karena dianggap sebagai penyihir. Lalu si Queen yang juga adalah seorang manusia abadi malah dimasukkan ke dalam kurungan besi dan dibuang ke lautan lepas. Beratus tahun mereka berusaha mencarinya namun sia-sia belaka. Mendengar itu, Nell langsung saja keluar ruangan dan dikejar oleh Andy. Saat keduanya ada di luar rumah, tiba-tiba terdengar ledakan di ruangan di mana Boker dan kuda temannya berada. Andy dan Nell langsung mengecek ke sana dan mereka hanya mendapati Boker sedang semaput di kursi, sedangkan Joe dan Nicky sudah tidak ada di tempat tersebut. Andy yang murka karena kehilangan 2 temannya coba mengejar, menghabisi begitu banyak pasukan penyergap. Ternyata Joe dan Nicky setelah ditangkap langsung saja dibawa ke sebuah tempat entah di mana. Mereka nggak melakukan perlawanan, hanya sekedar melumpuhkan beberapa pengawal bersenjata yang semobil dengan mereka. Sesampai di semacam perusahaan obat ternama, mereka kemudian langsung saja diambil darahnya. Si pemimpin perusahaan sangat senang karena ini berarti selain akan mendapatkan Nobel, karena berhasil menemukan obat kanker, ditangkapnya para manusia abadi ini juga berarti dia akan mendapatkan begitu banyak uang. Copley yang menjadi tidak suka dengan niat buruk si atasan mencoba protes, namun malah disanggah dengan bilang membiarkan orang-orang seperti ini berkeliaran di luar sana justru akan sangat berbahaya, apalagi kalau sampai mereka ditangkap oleh lawan bisnis perusahaan mereka. Di tempat persembunyian Andy sedang asik bercerita, lalu datang Boker yang bilang kalau dia sudah berhasil menemukan lokasi di mana Copley bersembunyi. Mereka lalu bergegas ke tempat tersebut. Saat mau masuk, Neil menolak ikut. Andy lalu mempersilahkan dia untuk pulang sambil dibekali sepucuk pistol yang sebelumnya dipegang oleh Andy, sambil berpesan, jika sampai di stasiun, buanglah semua senjata yang tersimpan di mobil tersebut.
Saat tiba di stasiun dan ingin membuang pistol yang diberikan oleh Andy, Neil mendapati kalau ternyata pistol tersebut kosong tak berpeluru. Ini membuatnya tersadar kalau Andy sedang dijebak karena pistol yang diberikan Andy kepadanya sebelumnya diberikan oleh Booker. Di kediaman Copley, saat Andy masuk dari belakang, dia malah disut oleh si Booker jahanam dan setelah itu tangannya lalu diikat. Copley kemudian menjelaskan kalau ini dilakukan semata-mata demi kemanusiaan. Sejak kematian istrinya, dia habiskan waktunya untuk meneliti tentang kehidupan Andy demi mendapatkan obat kanker yang bisa menyelamatkan umat manusia. Saat dia sibuk ngebacot, Andy mengeluh kesakitan dikarenakan luka bekas tembakannya ternyata tidak juga membaik seperti biasanya. Ini membuat Booker dan si Copley menjadi khawatir dan lalu mencoba mengobatinya. Tiba-tiba masuk si bos beserta pasukan senjata yang langsung saja menangkap Andy dan Booker. Copley yang protes langsung saja dihajar hingga pingsan. Neil terlambat tiba di tempat tersebut. Yang tampak di sana hanyalah si Copley yang tertunduk lesu menyesali perbuatannya. Saat ditanya, dia langsung saja memberitahukan ke Neil kalau Booker dan Andy sudah ditangkap dan dibawa ke perusahaan si bos untuk dijadikan bahan penelitian. Dia lalu bilang luka Andy nggak bisa membaik. Itu membuat Neil menjadi khawatir dan lalu segera menyusul ke sana diantar oleh Tuan Copley. Sesampai di perusahaan Merrick, Neil langsung saja menerobos masuk. Dia harus terlibat adu tembak melawan beberapa penjaga bersenjata. Sempat tertembak beberapa kali, namun ya itulah ya kan, dia kan abadi gitu ya. Hingga tibalah dia di ruang lab tempat si Andy CS ditawan. Setelah membonyoki emak-emak peneliti yang dia temukan di situ, dia langsung membebaskan Andy CS. Andy terlihat hampir menyerah karena lukanya, namun setelah didesak, akhirnya dia kembali mau berjuang. Maka tereng, terjadilah kontak tembak di beberapa ruangan antara Andy CS si manusia abadi melawan sepasukan pengawal si bos yang ambisius. Setelah melewati beberapa menitan pertempuran sengit, akhirnya semua anak buah si bos bertumbangan tak bersisa. Melihat sebuah mobil meninggalkan lokasi, mereka mengira Merrick telah kabur. Andy langsung saja memberitakan ketiga rekannya untuk mengejar, namun ternyata si Merrick ini bersembunyi di ruang lain di gudang tersebut. Dia kemudian mendekati Andy dan Neil sambil membawa senjata. Namun Andy dan Neil langsung saja menghajarnya. Neil kemudian mendorongnya keluar gedung saat Merrick hendak melepaskan tembakan terakhir ke arah Andy. Mereka berdua akhirnya terjun bebas disambut kap sedan yang terparkir di bawah sana. Setelah dari TKP dan berganti pakaian, mereka ini kemudian langsung menuju ke sebuah pantai. Di sana Neil kemudian bilang kepada Booker kalau Copley yang adalah mantan agen CIA dan cukup ngaruh ya kan, berjanji akan membantunya. Mengarang bebas dan indah mengabarkan kematiannya saat bertugas di Afghanistan. Di tempat tersebut akhirnya mereka juga harus berpisah dengan si Booker yang memilih pergi entah kemana. Setelah dari pantai, mereka kemudian menuju ke rumah si Copley. Mereka menyaksikan semua hasil penelitian yang selama ini dilakukan oleh Copley terhadap apa yang sudah mereka lakukan dari abad ke abad. Atas semua yang sudah Copley lakukan, Andy kemudian memintanya untuk masuk ke tim mereka dengan tugas mengamankan semua langkah mereka dari orang yang mungkin akan memanfaatkan untuk tujuan yang buruk, dan juga mencarikan pekerjaan yang pantas bagi tim manusia abadi. Kita geser ke tempat berbeda, di rumahnya si Booker saat dia pulang dalam keadaan mabuk dan masuk ke kamarnya, dia malah dikejutkan oleh penampakan sesosok wanita muda yang langsung mengenalinya. Si wanita itu ternyata adalah Queen, salah satu dari manusia abadi yang sudah beberapa abad berusaha mereka temukan. The Old Guard film pun berakhir. Oke brosis, itu tadi ya edisi bedah film The Old Guard ya kan. Sampai jumpa di bedah film atau review-review film atau apalah ya kan di edisi yang akan datang. Jangan lupa klik like dan juga subscribe, mohon supportnya. Mungkin poin penting yang bisa kita petik dari film di edisi kali ini adalah seperti yang dikatakan Andy, semua yang hidup itu bakal menemui kematian, ya kan, cepat atau lambat. Siapapun itu dan apapun itu. Dan juga mungkin ya saya mau berpesan ya, utamakanlah persahabatan ya kan. Apapun yang terjadi jangan pernah kecewakan atau mengkhianati sahabatmu. See you next time, sampai jumpa di edisi yang akan datang. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan.